البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, masuk bab baru. Al-babu samanun, bab yang ke-80. Babu wujubi ta'ati wulatil umur fi ghairi maksiyah. Bab tentang wajibnya taat kepada penguasa, kepada pemerintah. Kalau di sini bilang government, yang bukan di dalam perkara maksiat. Wa tahrimi ta'atihim fil maksiyah, dan diharamkannya menaati mereka di dalam maksiat. Baik, dan ini menjadi salah satu dari prinsip ahlu sunnah wa jamaah, dan dalilnya banyak dalam Quran wa sunnah. Maka kalau setelah ini ahlu sunnah masih dituduh sebagai apalah itu istilahnya ISIS kah, Daesh kah, atau dituduh sebagai GI atau LDII atau apa, ini jauh sekali. Terorisme. Itu terorisme itu. Baik, kita yang bahkan menulis buku banyak membantah itu, sampai kita dimusuhi oleh orang-orang itu, diancam dibunuh oleh para pengganas itu. Tahu-tahu pihak yang lain menuduh kita pula sebagai pengganas. Na'udzubillah. Padahal banyak pengganas yang masuk ke pemerintahan dibiarkan. Ini salah. Ahlus sunnah yang paling menyayangi pemerintah dan rakyat, tapi justru yang paling sering untuk dibully. Sebagaimana kata Syekh Yahya, yaitu apa? Ahlus sunnah yang paling banyak memperingatkan pemerintah dari para pengganas, tetapi seringkali pengganas yang dapat fasiliti banyak dan ahlu sunnah yang paling sedikit fasilitinya. Dan itu yang sering terjadi di seluruh dunia. Walaupun jelas kita tak suka minta-minta, tapi prakteknya seperti itu. Seperti yang di Saudi, Ikhwanul Muslimin yang setelah mereka terusir dari Mesir dulu, Ikhwanul Muslimin ditampung oleh Saudi dengan niat semoga mereka jadi baik. Justru mereka yang kemudian masuk ke pemerintahan, mendapatkan berbagai fasiliti dan seterusnya. Sementara ulama salafiyun dan salafiyun tetap seperti biasa, para fuqara, tak banyak fasiliti dan seterusnya. Baik. Demikian pula yang di Yaman, para ulama Yaman bilang seperti itu. Pemerintah Yaman sering menuduh kita sebagai teroris lah atau pengganas, padahal justru kita yang memperingatkan bahayanya para teroris seperti Ikhwanul Muslimin itu yang justru ada di partai-partai pemerintah dan sebagainya. Nah, ini adalah resiko, sebagaimana para nabi dituduh sebagai pendusta, padahal para nabi yang paling menyayangi umat. Tayyib, qala Allah Ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Tayyib, awal ayat yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, karena yang imannya benar inilah yang mampu menjalankan ini. Yang imannya rusak seperti Ikhwanul Muslimin, yang para ulama mengatakan mereka itu adalah antara kekufuran dan kefasikan, yang mereka tak mampu menjalankan yang seperti ini. Demikian pula orang Khawarij yang Rasulullah mengatakan mereka yang merukuna minad din kama yang meruku sahmu minar ramiyah, keluar dari agama bagaikan keluarnya anak panah dari buruannya. Bukan kita terang-terangan langsung mengatakan tiap orang ini adalah kafir, bukan. Tetapi amalan mereka banyak melakukan kekufuran dan imannya banyak mengalami kerusakan. Jadi, makanya jangan heran apabila mereka tak mampu menjalankan ayat 59 dari An-Nisa ini. Makanya yang dipanggil memang hanya orang beriman, karena orang beriman yang mampu menjalankan ini. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang memegang urusan dari kalian. Tapi minkum di sini adalah minal muslimin. Berarti kalau orang kafir ini di luar pembahasan. Tapi bukan berarti kalau pemerintah kafir langsung diberontak, bukan begitu. Para ulama memberikan syarat, yaitu apa? Penggantinya dijamin lebih baik. Kemudian muslimin memang punya kemampuan untuk melakukan penggantian tadi. Kalau tak ada kemampuan seperti yang di Suriah dan sebagainya itu, justru hasilnya akan lebih kacau. Yang terbunuh malah boleh jadi berjuta-juta dan pemerintah tetap pemerintah itu juga tak ada hasilnya. Muslimin memaksakan diri dalam keadaan tidak mampu. Seperti kata Syekh Mukbil, yaitu apa? Suriah ini pemerintahnya kafir, murtad dia. Tetapi saya tidak menasihati muslimin untuk melakukan pemberontakan, karena nanti mereka yang akan terkena dampaknya sendiri. Ternyata 20 tahun kemudian mereka memberontak, hasilnya memang justru mereka yang sengsara, mereka yang celaka, mereka yang dipakai untuk bahan percobaan bom-bom kimia dan seterusnya. Pemerintah tetap berdiri. Muslimin tak mampu, belum ada kemampuan. Makanya betul nasihat ulama salafiyun dari Saudi,
bahwasanya syaratnya adalah penggantinya dijamin lebih baik. Jangan seperti yang di Mesir dulu, pemerintahnya zalim, lalu Ikhwanul Muslimin memberontak, ternyata penggantinya Jamal Abdul Nasir, malah lebih buruk lagi, yang mengklaim sebagai Tuhan itu, na'udzubillah. Tapi syarat yang kedua adalah muslimin punya kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, tak boleh. Syekh Mukbil yang sering dituduh sebagai orang yang garis keras, bahkan beliau mendatangkan syarat ketiga, yaitu madorahnya tidak lebih besar daripada manfaatnya. Dijamin manfaatnya lebih besar. Adapun kalau madorotnya lebih besar, tak ada gunanya itu. Syekh Mukbil malah lebih menyayangi, memberikan syarat yang ketiga, bukan hanya 2 syarat. Baik, ya rahmatullah. Maka kalau muslimin punya kemampuan, kata Syekh Mukbil, dan juga penggantinya memang lebih baik misalkan, tetapi madorotnya lebih besar karena hasilnya walaupun nanti berjaya tapi 2 juta muslimin nyawa melayang, apa gunanya kalau seperti itu? Tak ada gunanya. Sementara darah muslimin 1 orang saja itu lebih mahal daripada dunia seisinya, hadisnya sahih. Apalagi 2 juta yang hilang, belum lagi negara jadi kacau, perekonomian rusak, yang masih hidup pun sengsara. Tak ada gunanya kalau seperti itu. Yang betul adalah bersabar dan bertaubat, karena pemerintah yang zalim itu hasil dari rakyat yang zalim. Sebagaimana kata Al-Hasanul Basri. Baik, di sini Allah Ta'ala mengulang ati'u untuk Allah Ta'ala dan untuk Rasul. Untuk pemerintah cukup dengan wawul atof. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Demikian pula Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in menunjukkan ketaatan pada Allah adalah mutlak, ketaatan pada Rasul adalah mutlak. Sementara ketaatan kepada pemerintah ini diikat kepada perkara yang ma'ruf. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Nanti ada insyaallah hadis yang terkait dengan itu juga. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wajal. Tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam kemaksiatan pada Allah azza wajal. Baik. Berarti kalau itu perintah dari Allah, maka ini mutlak. Sama saja akal kita paham atau akal kita memahami hikmahnya atau tidak, tetap kita wajib taat. Yang penting kita paham memang ini perintah Allah. Demikian pula perintah Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum, ini lafadz ati'u-nya dihapus. Ini mengisyaratkan bahwasanya taat kepada pemerintah itu wajib, namun tidak sampai mutlak. Tetap dikembalikan kepada dalil. Kalau sesuai dengan dalil, ya ditaati. Kalau ternyata menyelisihi dalil, maka tidak boleh ditaati. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taat pada mereka, yaitu dalam kemaksiatan, dalam mengikuti langkah syaitan, maka kalian adalah orang musyrik. Baik, nanti masuk kepada ayat-ayat yang menyebutkan apa? Ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u, dan seterusnya itu. Baik. Lalu bagaimana apabila perintah dari pemerintah itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, tetapi juga tidak masuk dalam perkara yang terlarang? Ini ijtihad pemerintah, maka wajib ditaati. Karena ini bagian dari perkara yang ma'ruf. Kalau memang dia zahirnya adalah ma'ruf demi kemaslahatan masyarakat. Baik, tidak seperti ucapan khawarij di Indonesia, yaitu apa? Untuk apa itu? Traffic light itu, lampu merah dan seterusnya itu. Ketika lampu merah tetap dia maju ke depan, dia mengatakan apa? Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ini salah. Ini malah zalim karena apa? Nanti menyelisihi ijtihad pemerintah dalam perkara yang baik, nanti accident sendiri, mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Karena tempat yang lain mungkin hijau, dia merah, nanti akan membahayakan orang lain. Ini zalim. Untuk perkara yang tidak ada dalilnya dan tidak ada pelanggaran syariat di situ, kita wajib taat. Ijtihad pemerintah untuk masalah apa itu, tempat perhentian bus mungkin terkait dengan itu. Tak boleh. Kalau pemerintah sudah mengatakan dilarang buang sampah di sini, ya jangan kita buang sampah di situ. Walaupun tak ada dalil yang melarang misalkan, tapi ini masuk dalam keumuman taat kepada pemerintah. Jangan seperti apa Hizbul Jadid dulu yang di Yaman. Dia mengatakan, tahu nggak engkau, saya di Indonesia saya preman, saya sudah biasa memecahkan lampu-lampu traffic light. Itu dibanggakan untuk apa juga? Nggak ada gunanya, malah jadi khawarij engkau kalau macam itu. Sesuatu yang ma'ruf malah dirusak. Baik. Di sini beliau tidak mendatangkan lafadz yang setelahnya. Adapun untuk ulil amri, siapakah ulil amri itu? Dijelaskan oleh Imam
Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam I'lamul Muwaqqi'in, ulil amri yang tertinggi itu adalah ulama. Karena apa? Karena dalil-dalil menunjukkan pemerintah wajib untuk taat kepada ulama, nasihat ulama, karena ulama adalah warasatul anbiya. Adapun kalau Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau mengatakan yang tertingginya adalah umara, karena dalil-dalil banyak menunjukkan yang seperti itu. Adapun kalau Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menggabungkan dalil-dalil tentang wajibnya taat ulama disebutkan, dan dalil-dalil tentang wajibnya taat kepada umara juga disebutkan. Dua-duanya adalah bagian dari ulil amri. Untuk yang ulama itu yang mengurusi agama, yang umara itu yang mengurusi dunia. Walaupun tetap saja yang rajih yaitu apa? Apabila terjadi khilaf, maka kembalinya adalah kepada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Siapa yang lebih tahu masalah ini? Bukan pemerintah, bukan umara, tetapi ulama. Ulama yang tahu tentang masalah halal haram, yang betul-betul ulama tentunya ya, bukan ulama-ulama su itu dan sebagainya itu. Maka pemerintah sebelum melakukan ini dan itu diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para ulama. Walaupun keputusan akhir di tangan mereka, tetapi mereka wajib mengetahui ini halal, ini haram, ataukah ini bermaslahat, ataukah bermudarat. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan nabinya, wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu. Padahal Nabi mendapatkan wahyu. Itu pun diperintahkan bermusyawarah dengan para sahabat. Para sahabat adalah ulama. Nah, perintah pada Nabi ini adalah perintah kepada para umara yang menduduki posisi beliau sebagai umara setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka wajib untuk memiliki teman-teman dekat yang baik dari kalangan para ulama, mencari nasihat dan sebagainya. Baik. Jadi ayat ini berlaku secara umum untuk ulama dan juga untuk umara. Baik. Tapi dalam perkara yang ma'ruf, untuk perkara yang mungkar tentunya tidak boleh. Tapi bagaimana kita tahu ini ma'ruf, ini mungkar? Kalau kita adalah seorang mujtahid, kita mampu memahami dalil secara langsung. Itulah mujtahid. Yang mana di antara syaratnya adalah al-mustafid di dalam usul fikih, mampu mengambil faidah tanpa perantara para ulama. Adapun yang dia belum sampai level itu, dia perlu bimbingan para ulama untuk tahu betulkah ayat ini berlaku di sini, betulkah hadis ini berlaku di sini, atau jangan-jangan ternyata tidak seperti yang kita sangka dan sebagainya. Baik. Intinya adalah apa? Kita wajib untuk mengikuti bimbingan mereka sehingga kita tahu ini memang seperti ini dan levelnya sekian. Masalah ini case-nya keharamannya sampai tingkat sekian dan seterusnya. Kalau kita terjemahkan sebagai karena terakhir disebutkan taatlah kepada umar. Kalau kita terjemahkan bahwa umar itu harus mengikuti 1 dan 2 di atas. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Barulah kita boleh taat kepada umar. Baik, bukan gitu. Ya, kalau memang sebagian khawarij mengatakan kalau pemerintah taat kepada Allah dan taat pada Rasul, barulah kita taat pada dia. Kalau dia tidak taat, maka kita tidak taat. Ini sebagian lafadznya betul, tapi ini masih global. Karena apa? Sebagian orang menjadikan kalimat itu untuk apa? Mengatakan sekarang rata-rata pemerintah tidak taat kepada Allah, tidak taat pada Rasul. Berarti apa? Tak perlu kita taat pada dia. Tak boleh seperti itu. Karena apa? Siapa yang pemerintah sekarang yang seperti Abu Bakar dan Umar? Tak ada, memang. Tetapi kembalinya kepada perintah dia. Walaupun secara umum dia pelaku maksiat, tetapi kalau perintahnya kali ini benar, wajib ditaati. Baik. Ya, adapun Khawarij mengatakan selama pemerintah tidak menjalankan hukum Allah dan Rasulnya, tak boleh kita taat. Ini kata-kata dari sisi betul, dari sisi yang lain itu berbahaya. Karena apa? Terkadang dan sering dia tidak taat pada Allah dan Rasul, tapi untuk perintah tertentu dia perintahnya betul, maka apa? Wajib ditaati. Selama apa? Selama menegakkan sholat. Baik. Adapun kalau memang dia maksiat, maka tak boleh kita taati di dalam kemaksiatan tersebut. Tapi apakah ini menyebabkan kita melakukan pemberontakan? Tak boleh. Kita tidak taat dalam masalah itu, tapi tak boleh kemudian kita berusaha menggulingkan dia, menukar baiat dan sebagainya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.